Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Umban Adijaya sebagai dosen manajemen sumber daya manusia, dan yang terhormat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 manajemen sumber daya manusia akan menyampaikan materi tentang job analysis. Perkenalkan, nama saya Bunga Agustin. Selaku moderator di sini, langsung saja saya akan persilahkan kepada teman saya sebagai penyampaian materi yang pertama. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama agar kita dapat memahami konsep analisis pekerjaan. Yang kedua yaitu mengetahui proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, memahami tujuan dan penggunaan analisis pekerjaan. Yang keempat, mengetahui sumber-sumber informasi untuk analisis pekerjaan. Yang kelima, memahami konsep analisis pekerjaan. Yang keenam, memahami konsep spesifikasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui konsep desain pekerjaan. Pengertian job analysis menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hasibuan pada tahun 2011. Menurutnya, job analysis adalah suatu cara mendesain suatu pekerjaan, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, dan apa yang harus dilakukan pada pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada menurut Scott, Cloutier, dan Spriegel pada tahun 1961. Menurut mereka, job analysis ini adalah suatu cara mengevaluasi tugas, operasi, dan hubungan pekerjaan. Yang ketiga, ada menurut Benandin dan Russell pada tahun 2003. Menurut mereka, job analysis ini adalah suatu cara yang menghasilkan kewajiban-kewajiban seorang karyawan dan kualifikasi standar karyawan. Materi selanjutnya yaitu informasi yang disediakan. Ada 7 poin informasi yang disediakan dalam job analysis. Yang pertama ada identifikasi pekerjaan, mencakup judul termasuk di dalamnya nomor kode. Yang kedua ada karakteristik pekerjaan yang signifikan, mencakup lokasi, pengaturan fisik, pengawasan, yurisdiksi serikat pekerja, bahaya, dan ketidaknyamanan. Yang ketiga ada apa yang dilakukan oleh pekerja khas. Biasanya mereka melakukan operasi dan tugas khusus yang membentuk penugasan, waktu dan kepentingan, kesederhanaan, rutinitas atau kompleksitasnya, tanggung jawab atau keselamatan orang lain untuk properti, dana, dan kepercayaan. Yang keempat ada bahan dan peralatan yang diperlukan pekerja, seperti logam, plastik, benang, biji-bijian, mesin penggilingan, mesin pres, dan mikrometer. Yang kelima ada bagaimana pekerjaan dilakukan, berhubungan dengan sifat operasi seperti mengatur, mengawasi, mencuci, membersihkan, dan lain-lain. Yang keenam ada atribut pribadi yang diperlukan, mulai dari pengalaman, pelatihan, kekuatan fisik, koordinasi atau ketangkasan, tuntutan fisik, kemampuan mental, dan keterampilan sosial. Yang ketujuh ada hubungan kerja, mencakup bagaimana diperlukannya pengalaman, peluang untuk maju, pola promosi, kerjasama yang penting, arahan, atau kepemimpinan dari suatu pekerjaan. Yang selanjutnya adalah sumber informasi job analysis. Ada 3 bagian. Yang pertama, dari karyawan yang benar-benar melakukan pekerjaan. Yang kedua, dari karyawan lain seperti pengawas atau mandor yang menonton pekerja. Dan yang terakhir adalah dari pengamat luar yang ditunjuk khusus untuk menyaksikan pekerjaan. Materi yang selanjutnya adalah metode job analysis. Yang pertama, pengamat pribadi. Yang kedua, mengirimkan kuesioner. Yang ketiga, pemeliharaan catatan panjang. Yang keempat, wawancara pribadi dapat diadakan oleh analisis dengan karyawan. Selanjutnya ada tujuan dari job analysis. Program analisis pekerjaan yang komprehensif adalah unsur penting dari manajemen sumber daya manusia yang sehat. Ini penting untuk manajemen sumber daya manusia karena hasil analisis pekerjaan banyak digunakan di seluruh program. Informasi yang disediakan oleh analisis pekerjaan berguna jika tidak esensial hampir di setiap fase hubungan karyawan. Berikut ini ada beberapa tujuan dari job analysis. Yang pertama, perencanaan organisasi dan tenaga kerja.
Hal ini sangat membantu dalam perencanaan organisasi. Karena itu, mendefinisikan kebutuhan tenaga kerja secara konkret dan mengkoordinasikan kegiatan tenaga kerja dengan jelas, membagi tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Dengan menunjukkan persyaratan spesifik dari setiap kerjaan, yaitu keterampilan dan pengetahuan, ini memberikan dasar yang realistis untuk perekrutan, pelatihan, penempatan, pemindahan, bahkan promosi personel. Yang ketiga ada administrasi upah dan gaji. Dengan menunjukkan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan resiko serta bahaya yang terlibat dalam kinerjanya, ini membuat dalam administrasi gaji dan upah. Analisis pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi pekerjaan. Yang keempat, rekayasa ulang pekerjaan. Analisis pekerjaan memberikan informasi yang memungkinkan penulis berganti pekerjaan untuk memungkinkan pekerjaannya dilakukan oleh personel dengan karakteristik dan kualifikasi tertentu. Ini mengambil dua bentuk. Bentuk yang pertama, kegiatan teknik industri yang berkaitan dengan analisis operasional, studi gerak, metode penyederhanaan kerja, dan peningkatan di tempat kerja dan pengukurannya, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya unit tenaga kerja, dan menetapkan standar produk yang digunakan karyawan dapat diharapkan bertemu. Bentuk kedua, kegiatan rekayasa manusia yang mempertimbangkan kemampuan manusia baik fisik maupun psikologis dan mempersiapkan tanah untuk operasional kompleks administrasi industri, peningkatan efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Job analisis yang kelima yaitu pelatihan karyawan dan pengembangan manajemen. Analisis pekerjaan menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen program pelatihan dan pengembangan. Ini membantu untuk menentukan konten dan materi pembelajaran dalam pelatihan. Ini juga membantu dalam memeriksa informasi, aplikasi, wawancara, menimbang hasil tes, dan memeriksa referensi. Yang keenam ada penilaian kinerja. Ini membantu dalam menerapkan standar yang jelas yang dapat dibandingkan dengan kontribusi aktual setiap individu. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan. Adalah job description atau deskripsi pekerjaan. Apa itu deskripsi pekerjaan? Deskripsi pekerjaan adalah catatan tertulis tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan tertentu. Deskripsi pekerjaan juga menjadi kendaraan untuk perubahan organisasi dan perbaikannya yang terdiri dari yang pertama, identifikasi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan meliputi jabatan, jabatan alternatif, departemen, divisi, dan nomor pabrik. Yang kedua, ringkasan pekerjaan melayani dua tujuan penting. Yang pertama, memberikan definisi singkat yang berguna sebagai informasi identifikasi tambahan ketika jabatan tidak memadai. Yang kedua, ini berfungsi sebagai ringkasan untuk mengarahkan pembaca ke arah pemahaman informasi rinci yang mengikuti. Yang ketiga, tugas pekerjaan memberi penulis daftar komprehensif atau tugas bersama dengan beberapa indikasi frekuensi kejadian atau presentasi waktu yang dikhususkan untuk setiap tugas utama. Yang keempat, kaitan dengan pekerjaan lain. Ini membantu penulis menemukan pekerjaan di organisasi dengan menunjukkan pekerjaan tepat di bawah atau di atasnya dalam hierarki pekerjaan. Yang kelima, pengawasan. Di bawahnya diberikan jumlah orang yang akan diawasi bersama jabatannya dan tingkat pengawasan yang terlibat, pengawasan umum, menengah, dan dekat. Yang keenam, kondisi kerja biasanya memberi kita informasi tentang lingkungan di mana pemegang pekerjaan harus bekerja. Ini termasuk dingin, panas, debu, basah, lembab, asap, bau, kondisi berminyak, dan lain-lain. Yang ketujuh, informasi tentang pekerjaan dapat diperoleh dari pengamatan karyawan saat bekerja, studi tentang buku harian yang dikelola secara khusus, peninjauan insiden kritis,
dan diskusi dengan kepala departemen dan pakar atau konsultan luar. Deskripsi pekerjaan juga membantu penulis dalam peringkat dan klasifikasi pekerjaan. Yang kedua, transfer dan promosi. Yang ketiga, penyesuaian keluhan. Yang keempat, menentukan dan menguraikan langkah-langkah promosi. Yang kelima, membangun pemahaman bersama tentang pekerjaan antara pengusaha dan karyawan. Yang keenam, investigasi kecelakaan. Yang ketujuh, menunjukkan prosedur kerja yang salah atau duplikasi kertas. Yang kedelapan, memelihara, mengoperasikan, dan menyesuaikan mesin. Yang kesembilan, studi waktu dan gerak. Yang kesepuluh, menentukan batas-batas otoritas. Yang kesebelas, menunjukkan kasus prestasi pribadi. Yang kedua-belas, memfasilitasi penempatan kerja. 13. Studi kesehatan dan kelelahan. 14. Bimbingan ilmiah. 15. Menentukan pekerjaan yang cocok. 16. Memberikan spesifikasi perekrutan. 17. Memberikan indikator kinerja. Job spesifikasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para manajer sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik fisik yang meliputi kesehatan, kekuatan, dan kedua ada karakteristik physiological atau bakat khusus yang mencakup kualitas seperti ketangkasan manual, kecakapan mekanik, kecerdikan, penilaian kecerdikan, kemampuan analisis, konsentrasi mental, dan kewaspadaan. Selanjutnya yang ketiga ada karakteristik pribadi, sifat-sifat temperamen seperti penampilan pribadi, perilaku yang baik dan menyenangkan, stabilitas emosional, agresivitas atau kepatuhan, ekstroversi atau introversi, kepemimpinan, kerjasama, inisiatif dan dorongan, keterampilan dalam berurusan dengan orang lain, kualitas indera penglihatan, penciuman, pendengaran, kemampuan adaptasi, kemampuan berbicara, dan lain-lain. Yang keempat, ada tanggung jawab yang meliputi pengawasan orang lain. Tanggung jawab untuk produksi, proses, dan peralatan. Tanggung jawab untuk keselamatan orang lain. Tanggung jawab untuk menghasilkan kepercayaan. Dan tanggung jawab untuk mencegah kerugian moneter. Dan yang terakhir, ada fitur lain yang bersifat demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pengalaman, pendidikan, dan kemampuan bahasa. Job design. Analisis pekerjaan membantu dalam mengembangkan desain pekerjaan yang tepat untuk meningkatkan efisien dan kepuasan. Desain pekerjaan adalah proses menentukan isi pekerjaan dalam hal tugas dan tanggung jawabnya. Ada metode yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan dalam hal teknik, sistem, dan prosedur daripada hubungan yang harus ada antara pemenang jabatan dan atasannya. Pendekatan utama untuk desain pekerjaan yaitu ada 3. Yang pertama, 1. Pendekatan klasik, juga dikenal sebagai pendekatan rekayasa. Ini dikembangkan oleh F. Heller dan rekan-rekannya. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah membentuk dasar untuk mendesain pekerjaan di sebagian besar organisasi. Yang kedua, pendekatan perilaku, temuan Elton Mayo, Fredrik Helbert dari pakar hubungan manusia lainnya mengarah pada pencarian cara-cara alternatif dan mendesain pekerjaan sehingga dapat menghindari konsekuensi. Yang ketiga, keterbatasan penilaian kinerja, kesalahan dalam penilaian. Yang pertama, 1. Efek halo, 2. Stereotyping, 3. Tendensi pusat, 4. Kesalahan konstan, 5. Personal bias.
Kesimpulannya yaitu analisis pekerjaan merupakan langkah penting yang harus dilakukan perencanaan SDM. Analisis pekerjaan adalah prosedur atau sebuah studi informasi yang terperinci dan sistematis terkait dengan operasi dan tanggung jawab pekerjaan tertentu di dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan memperhatikan seluruh posisi di dalam struktur organisasi akan diidentifikasikan secara detail. Program analisis pekerjaan yang komprehensif adalah unsur penting dalam manajemen sumber daya manusia. Mungkin hanya itu saja materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk melihat dan menyimak materi job analisis ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.